Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها
صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الله أكبر صدق الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب كل شيء الذي جعل لنا عيدا فيه الصيام وحل فيه الطعام بعد أن فرض علينا الصيام وحسن على القيام. صلاته وسلامه على حبيبنا محمد خير الأنام الذي مجيء أنجاه الظلام وعلى آله وأصحابه من الأيام عما بعد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Pagi ini kita berkumpul di tempat yang penuh berkah menyambut datangnya 1 Syawal. Kita telah melepas kepergian Ramadan, bulan yang mulia, bulan kebaikan, bulan yang penuh berkah, bulan tobat, dan bulan berbagai macam ketaatan telah pergi meninggalkan kita semua. Setelah berpisah dengan bulan tobat, marilah kita tetap bertobat. Setelah berpisah dengan bulan ketaatan, marilah tetap kita istiqomah berbuat taat.
Setelah kita berpisah dengan bulan Al-Quran, marilah kita tetap membaca Al-Quran. Setelah kita berpisah dengan bulan Tarawih, marilah kita tetap melakukan qiyamul lail. Setelah kita berpisah dengan bulan Saum, marilah kita tetap melaksanakan berbagai saum sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah rahimakumullah. Gempita takbir seakan menciptakan atmosfer lain dalam kehidupan kita. Gema takbir seolah mampu menembus ruang waktu sehingga batas fisik menjadi semu. Di setiap pojok dan penjuru bumi Allah, gempita ini terasa sahdu. Takbir mampu menyentak kesadaran spiritual bahwa Allah Maha hadir di setiap relung sanubari manusia. Seluruh umat Islam menyatakan pengakuan hakikinya bahwa Allah lah yang Maha Besar. Kumandang ini merupakan pengakuan kemahalemahan kita, kemahatakberdayaan kita, dan kepapaan kita di hadapan kemahagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gema takbir yang kita lantunkan hendaknya menjadi penyegar jiwa-jiwa yang rindu akan Rabbnya dan menjadi pembersih atas kotoran-kotoran dosa yang biasa menghiasi nalar dan batin kita selama ini. Takbir hendaknya mampu meneteskan embun kedamaian dalam gersang batin kita saat ini. Saatnya lah kita bersihkan semua bentuk nalar dan batin yang sudah sekian lama dilumuri oleh dosa-dosa dan kesalahan. Dengan takbir kita bebaskan diri kita dari berhala-berhala duniawiyah dan nafsu-nafsu hewaniyah. Hadirin jamaah rahimakumullah, takbir adalah bentuk pengakuan yang deklaratif atas kemenangan kita setelah berperang dengan diri kita sendiri. Selama 1 bulan penuh kita diajari untuk memberangus simpul keserakahan, simpul kecurasan, simpul kezaliman. Kemenangan ini merupakan prestasi gemilang yang diraih oleh hamba-hamba Allah yang bertakwa. Takbir merupakan penyewantahan rasa syukur dan nikmat yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Dia Allah yang Maha Rahman telah menciptakan bulan penuh kemuliaan, yakni bulan Ramadan. Dia yang Maha Rahim menabur maghfirah, menebar rahmat dalam bulan suci. Apa jadinya andai dalam kehidupan kita Allah tidak menciptakan 1 bulan yang diperuntukkan bagi kita untuk menggembleng diri ini? Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhingga bagi kita semua. Karena itu mengagungkan selepas berpuasa sangat dianjurkan, sebagaimana Allah berfirman, walitukminul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan Ramadan, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Tidak hanya takbir saja yang kita lantunkan, tasbih dan tahmid juga kita panjatkan, menyucikan asma Allah, memuji keagungannya. Takbir, tasbih, dan tahmid merupakan ekspresi pengakuan diri atas rontoknya keangkuhan, individualisme, dan egoisme personal. Kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang Maha Pemaaf, Rabb yang Maha Penerima tobat para pendosa, Rabb yang Maha Welas Asih. Dalam hal ini Allah berfirman, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya, sesungguhnya Allah adalah Maha Penerima taubat. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita sama-sama merayakan sebuah kemenangan yang sebenarnya, sebuah kemenangan yang mampu mengiring kita kembali kepada fitrah. Pemaknaan Idul Fitri bukan hanya dipandang sebagai kembali kepada kebiasaan berpuasa, namun esensi Idul Fitri lebih ditekankan kepada kemampuan menggapai fitrah sebagai manusia, yakni fitrah ilahiyah, fitrah ketuhanan yang sudah terpatri semenjak kita di alam ajari, fitrah ketauhidan yang disemayamkan pada semua ruh sebelum kita terlahir ke muka bumi, fitrah manusia menjadi manusia kembali.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, bala syahidna, betul engkau adalah Tuhan kami. Kami menjadi saksi agar pada hari kiamat nanti kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Allah. Alangkah indahnya andai kata semua manusia menyadari bahwa yang membuat tubuh umat Islam bersatu adalah kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan keimanan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jalinan sosial antar umat Islam akan semakin kokoh. Jika dulu di zaman ajali kita sama-sama berikrar bahwa Allah adalah Tuhan kita, lalu mengapa sekarang kita tersekat-sekat oleh kemunculan Tuhan-Tuhan baru dalam kehidupan kita? Harta, tahta, posisi sosial, dan segunung atribut dunia menjadi Tuhan-Tuhan baru dalam kehidupan kita. Secara sadar, kita mencampakkan dan membuang Allah yang Maha Agung dalam ruang pengabdian diri kita. Kemudian kita dengan nalar dan nafsu membangun dunia-dunia kecil dalam tatanan bangunan hedonisme, individualisme, dan egoisme yang mencabut manusia dan bangunan yang tunduk pada Tuhan yang sebenarnya. Secara fitrah pula kita diajak untuk menyatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat sidaqin rahimakumullah. Apakah setelah Ramadan usai dan kita merayakan perhelatan Idul Fitri ini, kita akan kembali manusia-manusia yang menjauh fitrahnya? Apakah kita akan melakukan kemunafikan sosial setelah berakhirnya bulan yang penuh dengan berkah ini? Kita ucapkan Allahu Akbar, namun masih ada yang cenderung menilap uang rakyat tak berdosa. Kita ucapkan Allahu Akbar, namun masih ada yang melanggengkan permusuhan pada sesama. Kita ucapkan Allahu Akbar, namun masih ada yang enggan mengasihi anak yatim yang wafat. Kita ucapkan Allahu Akbar, namun masih ada yang enggan memberi makan si miskin yang tak berdaya. Kita ucapkan Allahu Akbar, namun masih ada yang membiarkan lidah menebar fitnah dan namimah. Kita ucapkan Allahu Akbar, namun masih ada di antara kita yang mengemis puji terhadap makhluknya. Kita ucapkan Allahu Akbar, namun masih ada di antara kita yang membiarkan tangan menggoles noda menyakiti orang lain. Kita ucapkan Allahu Akbar, namun masih ada di antara kita yang berebut kursi dunia dengan segala cara. Nauzubillah min dzalik. Kita biarkan berhala-berhala kehidupan menjamur dalam napas kehidupan kita. Kita terlalu mudah retak oleh gesekan mazhab, partai politik, organisasi massa, dan bahkan kepentingan-kepentingan dunia yang semu. Sampai kapan kita tak beranjak dari kultur masyarakat jahiliyah yang menuhankan selain Allah? Sampai kapan kita akan memperlakukan dinul Islam sebagai pemanis bibir belaka? Sampai kapan kita akan menjadikan berhala-berhala dunia menjamur? Kita biarkan dalam pernik-pernik kehidupan kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita harus berubah. Minimal kita berubah dari diri sendiri, ibda binafsi, agar Allah menjaga kita dari sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Marilah sama-sama kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejarlah ampunan itu, raihlah maghfirah itu, gerakan semua anggota tubuh dan jiwa untuk mengemis tetes ridhonya dalam setiap jengkal hidup kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Idul Fitri sebagai momen penting bagi kita untuk merajut kembali lembar silaturahmi yang pernah terkoyak. Ulurkan tangan untuk meminta maaf kepada sesama dan bukalah pintu kerelaan untuk memaafkan sesama. Kita dipadukan oleh Allah pada hari ini untuk saling melebur dosa antar sesama. Jangan biarkan diri kita terperosok ke dalam azabnya karena tak mau lagi membangun kebersamaan. Bagaimana caranya? Caranya kita berpegang teguh pada tali agama yang kokoh. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita berpegang teguh pada tali agama Allah dan jangan kita bercerai-berai. Hadirin, mari kita tingkatkan kesalihan sosial sebagai upaya perwujudan nilai-nilai ketakwaan. Saum mengajarkan kita agar memiliki empati yang tinggi, merasakan lapar dan dahaga, melatih dan mengantarkan kita untuk menjadi pribadi yang lembut dan peka terhadap lingkungan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dan maghfirahnya kepada kita semua. Semoga kita dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan. Teriring doa, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbalallahu ya karim waj'alna wa iyyakum minal 'aidin wal fa'idin wal maqbulin kullu 'am wa antum bi khairin. Akhirnya marilah kita mengikrarkan permohonan maaf kepada diri sendiri sebelum kita sungkem dan meminta maaf kepada orang tua, kepada guru-guru kita dan handai tolan. Selamat Idul Fitri wahai mata. Maafkanlah kami jika selama ini kau hanya kami gunakan untuk melihat silau dunia. Selamat Idul Fitri wahai telinga. Maafkanlah kami jika selama ini kau hanya kami sumpali rongsokan kata-kata. Selamat Idul Fitri wahai mulut. Maafkanlah kami jika selama ini kau hanya kami jejali dan kami buat memuntahkan onggokan-onggokan kotoran. Selamat Idul Fitri wahai tangan. Maafkanlah kami jika selama ini kau hanya kami gunakan mencakar-cakar kawan dan berebut remah-remah murahan. Selamat Idul Fitri wahai kaki. Maafkanlah kami jika selama ini kau hanya kami ajak menendang kanan dan kiri. Selamat Idul Fitri wahai akal budi. Maafkanlah kami jika selama ini kami biarkan kau terpenjara sendiri. Selamat Idul Fitri wahai diri. Marilah menjadi manusia kembali, manusia fitri, manusia suci yang diridhoi Ilahi. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami ya Rabb. Duhai Allah yang Maha Pemurah dan Maha Kasih, curahkanlah kemurahan dan kasih sayang-Mu kepada kami ya Rabb. Duhai Allah yang Maha Suci dan Maha Mulia, limpahkanlah kesucian hati dan kemuliaan sikap kepada kami. Duhai Allah yang Maha Pengampun dan Maha Pemaaf, anugerahkanlah ampunan dan maaf-Mu kepada kami. Ya Rabb, kami sadar betapa besar nikmat yang Kau berikan kepada kami, tetapi kami masih seringkali lalai untuk mensyukurinya. Betapa banyak karunia yang Kau berikan kepada kami, sementara kami masih sering bermalas-malasan dalam beribadah kepada-Mu. Ya Rabb, ampuni kesalahan kami. Bila selama ini lisan kami jarang memanggil dan menyebut nama-Mu. Ampuni kesalahan mata kami. Bila selama ini masih sering melihat kemaksiatan daripada melihat ayat-ayat-Mu. Maafkan telinga kami ya Rabb. Bila selama ini masih sering mendengar musik bingar-bingar daripada menjawab azan dan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Maafkan kami ya Rabb.
bila kaki dan tangan kami masih sering digunakan untuk menyakiti orang lain daripada membantu mereka. Rob, Engkau Maha Pengampun, ampuni kesalahan kami, ampuni kesalahan kedua orang tua kami, ampuni kesalahan guru-guru kami. Rob, bila kami sebagai orang tua belum mampu menjadi teladan bagi anak-anak kami, dengan mengharap ridho-Mu, jadikan kami orang tua teladan, orang tua yang menghormati anak cucu, orang tua yang pantas menjadi panutan, orang tua berhati mulia. Rob, bila kami sebagai anak belum mampu memberikan yang terbaik bagi kedua orang tua kami, dengan mengharap ridho-Mu, jadikan kami anak yang saleh dan salehah ya Rob, anak yang sayang kepada orang tua, anak yang hormat dan santun kepada ibu bapa. Bila selama ini kami masih sering melontarkan kata-kata yang tak pantas, maafkan kami ya Rob. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, terimalah ibadah kami, terimalah salat kami, terimalah saum kami, terimalah zakat kami, sujud kami, rukuk kami, tilawah kami, ya Arhamar Rahimin. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Nasrun minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.